Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inka Sulistiani. Saya akan berbicara tentang pengaruh positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi terhadap Islam. Saya akan memberikan opini dari sisi afirmatif. Seperti yang kita tahu sekarang, teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat. Nah, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dan menurut saya, teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki banyak sekali pengaruh positif terhadap kehidupan kita sebagai umat Islam. Teknologi merupakan hasil karya manusia yang dapat mensejahterakan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, dan teknologi pada hakikatnya adalah bagian dari penyempurnaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Islam mendukung umatnya untuk melakukan dan mencoba hal baru untuk kebaikan dan kemajuan yang bersifat positif untuk kesejahteraan umat. Saat ini banyak masyarakat atau manusia yang melibatkan teknologi untuk menyelesaikan aktivitasnya. Nah, dari namanya kita sudah tahu bahwa teknologi informasi dan komunikasi berguna untuk memudahkan kita dalam mencari informasi serta memudahkan kita dalam berkomunikasi. Nah, dalam mencari informasi sekarang banyak sekali website ilmu pengetahuan yang dapat kita akses di mana saja dan kapan saja. Nah, tak hanya berupa ilmu pengetahuan, juga berita-berita terbaru yang sedang hangat diperbincangkan dan lain sebagainya. Dan tak hanya melalui website, kita juga dapat mencari informasi melalui sosial media, aplikasi obrolan atau chatting seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Dan juga kita tidak hanya mencari informasi, kita juga dapat memberikan informasi atau membagikan wawasan ilmu pengetahuan kita terhadap orang lain melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dengan teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita dalam bertukar kabar, bertukar berita, bertukar informasi, serta berkomunikasi dengan keluarga, teman, kerabat yang tinggal jauh dari kita. Kita dapat melakukan komunikasi setiap saat, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita dapat mengabari hal tersebut dengan mudah. Nah, hal ini juga dapat mempererat tali silaturahim antar umat Islam di seluruh dunia. Dan misalkan ada pertanyaan, bukankah silaturahim itu dilakukan secara fisik? Apakah pahalanya sama apabila kita melakukannya secara digital atau online ini? Merujuk pada kaidah hukum berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu yang saya baca, bahwa jika berbicara tentang konteks teknologi, nah hukum ini benar sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, teknologi informasi dan komunikasi juga dapat digunakan sebagai sarana media dakwah. Sekarang banyak sekali channel-channel YouTube, website-website yang membahas tentang Islam atau membahas tentang ajaran-ajaran Islam dan lain sebagainya. Hal ini tentu dapat meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ada channel YouTube Lampu Islam. Nah, dia ini sering menayangkan dakwah dari Dr. Zakir Naik. Dan banyak juga video-video sketsa yang memiliki makna mendalam seputar dunia Islam. Ada lagi Yupit TV. Nah, jika kamu punya banyak pertanyaan tentang Islam, nah, kamu wajib subscribe channel ini. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian sehari-hari yang dijelaskan melalui channel ini, channel Yupit TV. Nah, apalagi sekarang di bulan puasa, banyak sekali video tentang seputar Ramadan. Dan ada lagi
Agim Official. Nah, dari namanya kita sudah tahu bahwa ini milik Agim. Dai Agim ya. Di sini kita bisa melihat kumpulan video dakwah beliau bertema tentang ketauhidan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang juga banyak sekali website Al-Quran yang dapat kita akses kapan saja dan di mana saja. Tentu, misalkan apabila kita lupa membawa Al-Quran, terus kita ingin membacanya, kita tinggal membuka website tersebut. Nah, contohnya ada Quran.com. Quran.com ini dari luar, jadi dia memiliki berbagai bahasa dalam terjemahannya. Nah, kalau milik Indonesia itu ada quran.kemendak.go.id. Ini milik Kementerian Agama Indonesia. Nah, kita tentu sangat dimudahkan dalam membaca Al-Quran bila ada website-website tersebut. Nah, sekarang dengan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat meningkatkan perekonomian. Sekarang banyak sekali toko jual beli online yang dapat memudahkan kita dalam berjual beli. Nah, kan sekarang manusia lebih ingin sesuatu yang praktis. Jadi ini sangat memudahkan kita dalam berjual beli. Contohnya ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Faktanya sekarang masyarakat lebih suka bertukar informasi melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya dibanding dengan berkirim surat atau secara langsung gitu kan. Saya dapat data dari tim lead google.com. Mereka melakukan survei terhadap 500 responden. Nah, hasilnya terjadi peningkatan sebesar 45% terkait akses mengenai agama pada tahun 2018. Nah, hal ini peningkatan ini terjadi 2 minggu sebelum Ramadan dan berlanjut sebulan penuh menuju Idul Fitri. Sebanyak 61% orang di Indonesia menggunakan aplikasi atau situs website untuk mengetahui waktu ibadah. Nah, hal ini terjadi apabila kita sedang di suatu tempat jauh dari masjid, misal, terus kita tidak tahu apakah sudah masuk waktu sholat atau belum. Kita dapat mudah mengaksesnya melalui website. Nah, didapat dari tikwithgoogle.com juga ada banyak pencarian tentang zakat. Sekarang kan kita masuk bulan Ramadan, wajib bagi umat Islam untuk memberikan zakat fitrah. Nah, ini kita tidak tahu misal harus bagaimana. Nah, kita bisa mencarinya di website yang ada. Didapat dari tikwithgoogle.com juga terjadi peningkatan 40% terhadap YouTube pencarian konten video yang berisi tentang keagamaan. Nah, ceramah-ceramah para ustadz yang akan menunjukkan hidup kita saat Ramadan. Nah, pada dasarnya teknologi ada itu untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Nah, dan teknologi pada akhirnya adalah bagian dari penyempurnaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Teknologi ada itu untuk digunakan untuk kebaikan. Nah, bukan digunakan untuk hal keburukan atau kemudaratan. Semua bergantung kepada si penggunanya. Nah, dia dapat memanfaatkan adanya teknologi ini dengan baik atau tidak. Dalam Al-Quran juga tidak terdapat larangan tentang menggunakan teknologi. Nah, Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 berfirman yang artinya,
sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, di sini marilah kita gunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengubah kehidupan kita agar menjadi lebih baik. Kita gunakan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk hal-hal yang positif, karena pada dasarnya teknologi ada itu untuk memudahkan kita dalam beraktivitas, untuk mensejahterakan hidup kita, bukan untuk hal-hal yang buruk atau kemudaratan. Nah, sekian pendapat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan berbicara atau kesalahan pendapat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.